alat teknologi, yaitu betul enggak? Ya Allah, ibu bapak, munculnya fitnah di media sosial, munculnya kezaliman di media sosial. Kemarin mui pengajian daerah Bandung Bogor, dari Bandung mui pengajian ke Depok, dari Depok ke Bogor. Begitu mui mau ke Bogor, ditelepon sama kiai ibu bapak, kiai dari Bogor. Sebelumnya mau kemana? Pengajian di Bogor. Di daerah mana? Di daerah Ciawi. Hati-hati, pengajian di Bogor. Kemarin Habib Rizik diusir. Kemarin Habib Rizik diuber-uber. Ya Allah, ulama ibu bapak diuber-uber, ulama difitnah-fitnah. Masya Allah, ini zaman luar biasa. Makanya ayo hadapi zaman modern dengan ilmu, hadapi zaman modern dengan agama Allah Subhanahu. Insya Allah. Makanya ini ibu bapak ya, bahwasannya Rasul sudah memberikan fondasi kepada kita semua. Mana itu fondasinya ibu bapak? Ini menyangkut dengan anak-anak kita, bu, menyangkut dengan anak-anak kita. Rasul pernah berkata, ajibu awladakum bitalafi hisalin fi hubbillah wa hubbi rasul wa hubbi tilawatil Quran. Anak itu kita fondasikan dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Qur'an. Terutama mari anak fondasikan dengan ilmu agama Allah Subhanahu. Insya Coy, beruntung antum semua hafal Quran, sebab dengan ilmu subhanallah. Nih, apa tujuan kita menuntut ilmu ibu bapak? Bu, apa tujuan kita mencari ilmu? Apa tujuan kita menuntut ilmu? Tujuannya diterangkan oleh Zainuddin Al-Libari dalam kitabnya, yaitu ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan yuzakiyal qalbiskula. Bahwasannya Zainuddin Al-Libari mengatakan menuntut ilmu itu tujuannya sahihu ta'atan, untuk membenarkan dalam urusan taat kepada Allah. Sahihu wa aqidatan, menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk membenarkan dalam urusan akidah, yaitu tujuannya menuntut ilmu. Yang ketiga, untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Yang pertama, sahihu ta'atan, tujuan antum semua menuntut ilmu untuk membenarkan dalam urusan taat, bu, urusan taat. Sholat harus tahu ilmunya, zakat harus tahu ilmu, puasa harus tahu ilmu, haji harus tahu ilmu. Sholat kalau tidak diiringi dengan ilmu, tidak tahu ilmunya, maka kata Rasul, sholat itu ditolak oleh Allah Subhanahu. Banyak ibu bapak, saudara kita, sholat cuma ikut-ikutan doang. Ruku, sujud, assalamualaikum, bubar. Betul nggak? Sedangkan doanya tidak tahu bagaimana bacaan ketika sujud, bagaimana bacaan ketika ruku. Betul? Makanya ngaji tahun 2017 jangan sampai bilang nggak bisa ngaji. Kalau sampai bilang nggak bisa ngaji, ini ibu bapak kesalahan pribadi kita, bukan kesalahan ulama. Sebab ulama banyak, ustaz banyak. Mungkin kalau dulu iya, kalau dulu mah susah ngaji. Betul nggak? Coy, dulu mah ngaji susah. Mui dulu ngaji tahun 2001, 2002 ngaji itu namanya bukan pesantren, tapi langgar. Tahu langgar, bu? Orang Lampung apa nyebutnya? Langgar, bu ya. Jadi kadang-kadang sering pakai mainan. Mau sholat di mana? Di langgar. Sholat kok di langgar? Iya. Ngaji di mana? Ngaji di langgar. Jangan gitu kok ngaji di langgar. Itu kadang-kadang masya Allah, tapi penuh hikmah luar biasa. Nih ibu sekalian, sholat harus tahu ilmunya. Jangan sampai sholat cuma ikut-ikutan doang, bu, pak. Nih diterangkan oleh ulama, sholatnya laki-laki dengan sholatnya ulama dengan
antara kaki kanan dengan kaki kiri jaraknya satu apa ini? Satu jengkal. Jadi tidak terlalu rapat. Itu kata ulama, diterangkan dalam kitab Safinah. Bu, bahkan kalau perempuan lain lagi, perempuan lebih rapat. Ya Bu ya. Karena kita tahu ngaji. Coba kalau nggak ngaji, laki kayak perempuan, perempuan kayak laki. Repot Pak kalau kita sholat kayak perempuan. Kalau lebih rapat, ada sesuatu yang mengganjal gitu. Makanya ngaji. Kalau nggak ngaji kita nggak tahu, betul. Nah kalau ibu nggak ngaji, sholatnya kayak laki, lah. Yang ada masuk angin. Masya Allah. Nih ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sama dengan zakat Bu. Zakat harus tahu ilmunya. Puasa harus tahu ilmunya. Bentar lagi kita puasa nih. Harus tahu ilmunya. Wajibnya apa? Sunnahnya apa? Bu ya. Haji harus tahu ilmunya. Ya makanya mudah-mudahan sebelum naik haji ibu bapak belajar dulu. Mudah-mudahan orang sini cepat naik haji. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Pengen naik haji? Pengen naik haji Bu? Bapak pengen naik haji? Punya duitnya? Punya. Alhamdulillah. Udah haji belum? Belum. Belum. Angkat tangan yang belum. Mui duluan. Iya, Mui juga belum Pak Bu. Umroh juga belum. Lah kok Mui belum umroh? Kemarin hadiah tiket dari Indosiar kemana? Ada 2 tiket umroh, orang tua diberangkatin semua. Alhamdulillah. Mak sama bapak udah berangkat semua Bu. Tinggal Mui sendiri belum. Pengennya sih 2-3-nya bareng. Cuman kemarin sempat nggak berangkat karena memang Mui jadwalnya padat waktu bulan Rajab kemarin. Jadi nggak bisa berangkat, cuman bapak yang berangkat sama emak. Kemarin ditelepon sama Ustadz Suki Al-Buguri. Kalau Mui manggilnya bukan Ustadz Suki, tapi manggilnya Abi Suki. Abi telepon ke Mui, Bismillah bulan April kita berangkat umroh. Ustadz, Abi, insya Allah. Tapi Mui mikir, bagaimana kalau Mui kesana nggak ada yang nganter? Iya Bu, takut keinjak orang. Kan orang Arab gede-gede. Kalau nggak percaya tanyain Pak Haji, bener nggak Pak Haji? Iya orang Arab tuh gede-gede, jenggotnya panjang-panjang. Masya Allah Bu. Tapi jangan salah, ceritanya orang yang gede dengan cerita orang kecil umroh beda. Bumi punya teman orang Sukabumi, namanya Ustadz Hamdan, tingginya 80 cm. Berarti tinggiannya dikit ya Bu ya daripada Bu ya. Tapi jangan salah Bu, anaknya 3. Tapi istrinya cantik banget. Masya Allah. Iya Bu, Ustadz Hamdan namanya. Beliau cerita, enak Ustadz, orang kecil mau umroh, cepetnya gimana? Lewat aja selangkangan orang Arab, cut masuk. Ya Allah, saya bilang, cuman ada yang nggak enaknya. Apa yang nggak enaknya Ustadz? Yang nggak enaknya orang mau baunya Hajar Aswad, kalau kita bau terasi. Orang biasa cium. Ya Allah, ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan hadir ke pesantren ini menjadi wasilah dibukakan jalan rezeki kita, diberikan panjang umur, cepat haji dan umroh, amin. Apalagi kemarin dihadiri oleh raja dari Arab, yaitu Raja. Mudah-mudahan doa kehadiran beliau salah satunya menjadi doa masyarakat Lampung Timur pergi haji umroh duluan. Amin ya Rabbal. Ini yang pertama, ayo urusan taat, urusan sholat, urusan ibadah, nanya ke ulama, ngaji, terutama bacaan Al-Quran. Ayo, bacaan Al-Quran harus tahu ilmunya, betul? Betul nggak? Ngaji, ini ibu sekalian. Sebab susah kalau kita ngaji, kalau udah tua susah Pak, Bu, ngaji kalau udah tua susah, bener nggak? Udah sakitnya budak, sakitnya congean, waduh serba susah. Udah rematik, stroke, bener nggak?
dibacain innahu kana tawwaba, dia lain ini kawa tembaga. Nenek begitu tuh. Tanya repot. Ya Allah, ya. Ngaji, masya Allah. Ya. Ayo, makanya mumpung masih muda, ini subhanallah, mudah-mudahan berkah, amin, amin ya robbal. Ini yang pertama, ayo dengan urusan taat kita ngaji. Yang kedua, yaitu tujuan kita menuntut ilmu untuk membenarkan dalam urusan akidah. Bahwasannya di dalam Al-Quran diterangkan bahwasannya kita dalam urusan akidah ngaji. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Surah titik segede masjid. Bu, Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh digoyang-goyang, tidak boleh diombang-ambing. Tetap akidah harga mati, tidak boleh diganggu gugat. Jangan sampai akidah tergadaikan, jangan sampai akidah ditukar dengan mie satu bungkus, jangan sampai akidah ditukar pakai beras satu sak. Banyak saudara kita, mereka keluar dari agama Islam cuman gara-gara pengen mie satu bungkus. Betul nggak? Makanya kita kenal Allah bukan karena orang tua. Banyak anak-anak ditanya, siapa Tuhan kalian? Allah. Kata siapa? Kata emak sama bapak. Coba kalau kita ngaji, siapa Tuhan kalian? Allah. Kata siapa? Nih Al-Quran keterangannya, surat ini, ayat ini. Subhanallah, anak kita itulah disebut anak yang soleh, solehah. Amin. Yang kedua, bahwasannya Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2017, kalau ada ngaku Nabi berarti itu namanya Nabi palsu. Ya, palsu. Kalau tahun 2017 ada Nabi ngaku Nabi berarti Nabi palsu. Tidak ada lagi Nabi. Ada kita dengar namanya Ahmad Musadek, betul. Bahkan mungkin ibu bapak sering dengar ada yang namanya Nabi Tugimin. Bener nggak? Nabi Tugimin, Bu. Jadi nggak enak pakai selawatan. Coba repot kalau kita baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin. Bener nggak? Ibu-ibu selawatan di depan, begitu selawatan ibu-ibu baca selawatan ya Nabi salam Tugimin, ya Rasul salam Tugimin. Enak nggak, Bu? Enak nggak? Orang enak pisan. Nauzubillahimin. Ayo ibu bapak sekalian, kalau kanjeng Nabi kan enak pakai selawatannya, betul nggak? Iya. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika. Bisa nggak? Bisa nggak? Ayo juga bisanya selawatan kayaknya gaya dangdut. Kalau nggak selawatan kayak wali band, salatullah salamullah, betul. Tapi nggak apa-apa, itu kreatif. Kemarin pengaji di Bandung anak muda kreatif, masya Allah, selawatan India dibikin selawatan An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man sallallahu alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man sallallahu alaihi. Bisa, Bu? Ibu-ibu ketimbringan gak mau kalah, selawatan gaya dangdut. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man sallallahu alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah
kullu man shalla alaihi an-nabi sallu alaihi shalawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi keceplosan sakit. Ya Allah, Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad mengikuti jejak-jejak beliau insya. Makanya ayo coy, ikutin akhlaknya Rasul, ikutin jejaknya Rasul. Nabi berwasiat kepada kita ibu bapak. Kata Nabi, wahai engkau pemuda, wahai orang tua, ajarkan anak kalian 3 akhlak. Mana 3 akhlak? Yang pertama, berakhlak kepada Allah. Nih Bu, yang pertama, yang kedua, berakhlak kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berakhlak kepada sesama. Ayo, pertama kita berakhlak kepada Allah. Komitmen hidup kita ini karena Allah. Kita sehat karena Allah. Miskin, ingat Allah. Kaya, ingat Allah. Naik jabatan, ingat Allah. Turun jabatan, ingat Allah. Susah, ingat Allah. Senang, ingat. Terutama miskin, ingat Allah. Kaya, ingat. Kan ada lagunya Bu, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri teroreng. Bisa Bu, bisa Pak? Bisa. Ini sekarang ibu bapak yang teroreng Bu yang nyanyi. Kompak, teroreng mereng. Siap. Ibu nyanyi ibu bapak teroreng, siap. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan membusungkan dada. Gila semua udah. Ya Allah, kelihatan ibu-ibu suka dangdutan. Seneng banget Bu ya. Bu, makanya ibu, dangdut itu seni, betul nggak? Betul nggak Bu? Dangdut itu seni, cuman kadang-kadang banyak orang yang merusak seni, betul nggak? Bang Haji Roma Irama bikin lagu dangdut tapi penuh makna, tapi kebanyakan orang yang merusak dangdut, orang yang merusak seni, nyanyi pakai celana sepotong, baju ngetat, naik ke atas bar, begitu dia naik muter-muter sampai yang nonton ikut muter. Ya Allah, makanya ya Allah ibu bapak, datang penyanyi namanya Inul Daratista goyang kebur, datang lagi yang namanya Untung Matasari goyang ngecor, datang lagi dari Persik goyang gergaji sernya ini nggak nahan Bu. Ya Allah, datang lagi artis baru lagi goyang dada bergetar. Ya Allah Bu, kalau bapaknya melihat goyang dada bergetar repot, hati-hati Bu. Masya Allah, ini ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu ya, saya yakin ibu-ibu pasti pernah sering nyanyi Bu ya. Kalau suami nggak pulang-pulang nyanyi aja Bu, nggak apa-apa. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu teroreng. Ya Allah, ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jam 11 Ustaz, bagaimana? Lanjut sampai jam berapa? Sampai sore. Jadi ibu bapak belum pernah lihat ya penceramah mati di atas panggung, ceramah sampai sore. Ini ibu sekalian, Rasul ngajarin salah satunya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari kita
Iya, minum juga ada tata keramanya ibu bapak. Minumnya Rasul sambil duduk baca bismillah bu. Iya, Rasul kalau minum sambil duduk baca bismillah. Ini dicontohin bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orangnya kecil air minumnya banyak. Alhamdulillah. Itu bu, Rasul minumnya sambil duduk bu. Makanya ayo kita contoh nih ya, berakhlak kepada Allah. Yang kedua, antum semua berakhlak kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Orang tua perjuangannya luar biasa. Sahabat Nabi nanya kepada Rasul, ya Rasul, siapakah orang pertama yang saya hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Bapakmu. Jadi ibunya 3, bapaknya 1. Maksudnya ibunya disebut 3 kali, bapaknya cuma 1. Perihnya seorang bapak, kerja dari pagi ketemu pagi, belum disebut capek, belum disebut perih, ketimbang ibu yang mengandung anak, betul? Sampai melahirkan, betul? Ya Allah, bu, pak, makanya ibu disebut 3 kali. Kenapa? Karena ibu itu mengandung, melahirkan, menyusui. Betul nggak bu? Ibu itu mengandung. Benar kan bu ya? Coba diulang. Ibu itu mengandung. Ya Allah, itu ibu. Benar nggak? Masya Allah perjuangannya. Ibu jangankan lagi ngandung, lagi ngidam aja susah, betul? Betul nggak? Ya Allah, bau ikan asin, bau nasi, bener nggak bu? Ngeliat suami, ngeliat mertua, ngeliat orang kurus, ngeliat orang gendut, ngeliat orang kecil, wah, sembarangan. Lihat dulu dong bu, wah aja. Ya Allah, tapi belum pernah lihat ibu-ibu, nih bu uang 10 juta. Bener nggak? Ya Allah, ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya susah ibu udah ngandung umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi 9 bulan ibu-ibu ngandung susah. Bener nggak? 9 bulan susah, tidur ke sebelah kiri susah, tidur ke kanan susah, tengkurap takut pecah, betul? Betul nggak? Makanya ayo coy, hormati orang tua kalian, cintai orang tua kalian, patuh kepada orang tua. Kalau kalian ingin sukses dunia akhirat, minta doanya orang tua. Kata ulama, meskipun doa 70 walinya Allah, kalau tidak ada doanya orang tua, tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama, doa orang tua dulu. Ayo silahkan ibu bapak ziarah ke Wali Songo, ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan ke Bali. Kalau ibu bapak membiarkan orang tuanya, bahkan menyakiti hati orang tua, doa itu nyangkut nggak sampai ke langit. Ayo minta doanya orang tua. Bapak-bapak ingin sukses usahanya, minta doanya ibu. Tuh, makanya banyak anak durhaka mati secara mengenaskan karena banyak anak durhaka kepada orang tuanya. Bu ya, ayah, kenapa bapak diam aja? Ngerasa? Iya harus ngerasa pak. Sejauh mana kita perjuangan terhadap ibu, betul? Kawan, makanya ibu sekalian ini motivasi coy, motivasi. Dengerin, ini cuma motivasi bukan niatnya ngomongin kebaikan. Alhamdulillah semenjak WD aksi orang tua udah dibikinin rumah. Alhamdulillah, umroh udah. Cuma 1 lagi belum, maunya yang belum. Ini ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah doanya orang tua mulai ke aksi karena doanya orang tua. Baru doanya yang lain. Ayo hormati orang tua kita supaya sukses dunia akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Lalu yang ketiga,
antum semua harus berakhlak kepada sesama, supaya dimanapun kita berada, kalau kita berakhlak, insya Allah kita akan aman, selamat dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jam 11:30 menunjukkan waktu hampir duhur. Mohon maaf Umi gak bisa panjang lebar karena udah ngos-ngosan ya Bu ya. Iya, cuma sebelum Umi tutup, kita bersama-sama baca selawat keliling, nyiapin duit buat pesantren. Siap? Siap. Umi doakan yang sedekah untuk pesantren panjang umur, sehat, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum haji cepat haji, yang belum naik jabatan cepat naik jabatan. Yang senantiasa mudah-mudahan dalam masalah senantiasa dijauhkan masalahnya Allah Subhanahu wa taala. Duitnya keluarin yang warna merah. Yang ada goloknya taruh di kardus. Bahaya. Ayo siapin, ayo. Kita baca salawat bareng-bareng, siapin kotaknya. Panitia siapin kotak panitia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma